Perkenalkan, nama saya Fadia Mega Arviana, NIM 2019 008222. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sistem global. Yang pertama, ada 4 materi yang akan saya jelaskan, yaitu portofolio sistem informasi nasional, tantangan dalam mengembangkan sistem internasional, dan ada isu manajemen. Lalu juga ada isu utama sistem global. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai portofolio sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengorganisasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. Penggerak bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Demikian juga berbagai penghalang atau faktor negatif yang dapat menimbulkan tantangan bagi manajemen, faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis global. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Tantangan bisnis, meskipun kemungkinan globalisasi untuk keberhasilan bisnis sangatlah besar, terdapat kekuatan-kekuatan fundamental yang menghalangi perekonomian global dan mengganggu bisnis internasional. Di tingkat budaya, partikularisme, penilaian, dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun seperti agama, kebangsaan, etnis, regional, posisi geopolitik, yang merupakan menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersamaan dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa asing. Aliran dan lintas batas didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Beberapa negara Eropa melarang pemrosesan informasi keuangan di luar batas ke negara atau perpindahan informasi berbagai ke negara lain. Perbedaan-perbedaan politik dan budaya sangat berpengaruh proses bisnis perusahaan dan penerapan teknologi informasi. Sejumlah rintangan khusus ini timbul dari perbedaan dalam budaya umum, dari perbedaan tingkat kehandalan jaringan telepon, hingga kurangnya konsultan terdidik. Undang-undang dan tradisi negara telah menciptakan praktik akuntansi yang berbeda di beberapa negara, yang mempengaruhi cara menganalisis laba rugi. Praktik akuntansi ini sangat erat kaitannya dengan sistem hukum, filosofi bisnis, dan aturan pajak di masing-masing negara. Selain itu, bahasa tetap menjadi penghalang yang paling utama. Meskipun bahasa Inggris telah menjadi semacam bahasa standar dalam berbisnis, penghalang itu masih tetap pada tingkatan perusahaan yang lebih tinggi. Tetapi tidak demikian pada tingkatan menengah atau bawah. Piranti lunak mungkin harus dibuat dalam bentuk antarmuka bahasa lokal sebelum sistem informasi yang dapat berhasil diimplementasikan. Fluktuasi mata uang dapat menimbulkan malapetaka bagi model-model perencanaan dan peramalan. Sebuah produk yang tampak menghasilkan keuntungan di Meksiko atau Jepang sebenarnya malah akan merugikan karena terjadinya perubahan nilai tukar pada mata uang. Slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai isu manajemen. Dalam isu manajemen ada 3 isu, yaitu yang pertama memilih strategi, kedua mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Dalam memilih strategi, kunci utamanya di sini adalah rancangan prosedur bisnis. Bagaimana Anda menentukan dan mengelola kebutuhan pengguna, bagaimana Anda memperkenalkan perubahan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dunia internasional.
Bagaimana Anda melakukan rekayasa ulang pada skala global dan bagaimana Anda mengkoordinasikan pengembangan sistem. Isu terakhir yang perlu diperhatikan adalah platform teknologi. Meskipun teknologi yang berubah adalah faktor penggerak yang penting ke arah pasar global, Anda perlu memilih strategi dan struktur perusahaan terlebih dahulu sebelum Anda dapat memilih teknologi yang tepat secara rasional. Yang kedua yaitu mengatur bisnis. Setelah Anda menyelesaikan proses penalaran dalam strategi bisnis, Anda telah berada di jalur yang tepat menuju arsitektur sistem informasi internasional yang tepat, yang mampu membuat perusahaan Anda mencapai sasarannya. Pembahasan akan dimulai melihat lingkungan secara keseluruhan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu mengelola wilayah manajemen. Selanjutnya ada isu utama sistem global. Di sini ada dua isu, yaitu isu tantangan umum dan tantangan khusus. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan umum terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada partikularisme budaya. Itu meliputi regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua ada ekspektasi sosial. Ekspektasi sosial ini ekspektasi mengenai merek, jam kerja, ataupun fungsi dari produk yang kita buat. Yang ketiga ada undang-undang politik, yaitu mengenai peraturan data lintas batas dan privasi peraturan komersial. Lalu selanjutnya ada tantangan khusus. Yang pertama ada standar, reliabilitas, kecepatan, dan personil. Pada saat standar, pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Lalu saat reliabilitas itu merupakan jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Kecepatan. Di sini kecepatan transfer data banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Lalu personel. Langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai pengelolaan sistem global yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.